Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apakah semuanya sudah hadir di Zoom? Hadir, Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Tadi Ibu sudah share link Google Form untuk absen. Semuanya sudah absen belum? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ketua kelas harap pimpin doa dulu. Ayo, siapa Ketua kelas? Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada nggak yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Masih, Bu. Ya, apa, Ella? Minggu lalu kita belajar tentang keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium, Bu. Ya, bagus sekali ya, Nak Ella. Tadi masih ingat pelajaran yang kemarin. Setelah kita mengetahui apa saja keselamatan dan keamanan di lab, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis peran kimia dalam penguasaan ilmu lainnya, baik ilmu dasar seperti biologi, geologi, maupun ilmu terapan seperti pada bidang kesehatan, pertanian, dan juga teknologi. Banyak sekali contoh peran kimia dalam kehidupan kita, misalnya saja pada bidang kesehatan. Bahan-bahan kimia pasti digunakan sebagai obat-obatan atau juga sebagai vaksin dalam menangani pandemi COVID-19 saat ini. Atau merek obat yang sering kalian temui atau yang sering kalian konsumsi mungkin? Ada, Bu. Saya Bu. Ya, Saya, Bu. apa? Paracetamol dengan bodrek Bu. Ya, Rianda sering minum ya itu ya? Ya Bu, bodrek. Nah, bahan-bahan dalam pembuatan paracetamol ataupun bodrek itu pasti di dalamnya ada kandungan kimianya. Bagus ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang peran kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian simak, lalu nanti kalian tanya apa yang belum kalian pahami. Sebentar ya, Ibu cari dulu. Bidang, misalnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan, misalnya penggunaan obat-obatan dan vaksin. Win, macet, Win.
Nah, ini dalam bidang pertanian. Lalu dalam bidang penegakan hukum dan masalah sosial. Lalu penegakan hukum dan masalah sosial dengan tes DNA. Lalu di bidang peternakan, dalam bidang arsitektur, misalnya penggunaan cat dan penggunaan semen. Dalam bidang biologi misalnya, ketika kita makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan mengalami reaksi kimia dan menghasilkan energi untuk kita beraktivitas. kalian melihat tayangan tadi, ada nggak yang mau ditanyakan? Atau kalian masih ada yang belum paham? Bu, saya Bu mau bertanya. Ya, Nani ya? Iya Bu, Nani Bu. Boleh Bu? Boleh. Apa pertanyaannya? Oke Bu, jadi kan penggunaan LCD yang mengubah tampilan ponsel menjadi lebih tipis itu contoh penggunaan ilmu kimia di bidang apa ya Bu? Baiklah, dari pertanyaan Nani tadi, ada nggak yang bisa bantu jawab? Saya Bu izin menjawab pertanyaan dari Nani. Ya, silakan Bella. Jadi menurut saya penggunaan LCD pada ponsel itu adalah penerapan ilmu kimia di bidang teknologi. Ya, betul sekali. Jadi, penggunaan LCD tadi digunakan pada ponsel untuk meminimalisir bentuknya menjadi lebih tipis. Beda dengan zaman dulu, ponselnya tebal-tebal ya. Iya Bu, sudah berkembang Bu. Iya Bu, benar. Iya, Bu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya Bu. Rianda ya? Ya Bu. Ya. Kalau contoh bidang geologi apa Bu? Di bidang geologi ya? Ada lagi nggak yang bisa jawab? Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Saya Bu, Saya, saya. Bu. Saya, Bu. Ayo siapa? Saya dulu ya Bu. Ya, Ella dulu. Penerapan kimia di bidang geologi itu contohnya mempelajari kandungan material bumi. Nah, logam dan juga minyak bumi, Bu. Benar nggak, Bu? Iya, benar sekali jawabannya. Jadi banyak sekali ya peranan di kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua bidang menerapkan ilmu kimia. Nah, Ibu tadi kan sudah share lembar kerja siswa. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian selama 5 menit. Nanti kembali lagi ke Zoom. Silakan mengerjakan. Baik Bu. Baik Bu. Izin mengerjakan ya Bu.
Baiklah, apakah semuanya sudah diisi LKS-nya? Kelompok 1 sudah, Bu. Udah, Bu. Kelompok 2 Kelompok juga dua sudah? Sudah, Bu. Bagus. Nah, sekarang coba jawab soalnya. Yang pertama, kelompok siapa yang mau menjawab? Kelompok 1 boleh, Bu. Boleh, Kelompok 2 silakan. boleh. Ya, nanti ya, kelompok 1 dulu. Kelompok berapa jadi, Bu? Oke, Bu. Maaf tuh boleh bantu share screen? Yang pertama, Maftu. Oke, pertanyaannya adalah tuliskan kandungan zat kimia dalam produk yang diidentifikasi. Jawabannya adalah pada produk beng-beng terdapat kandungan yaitu glukosa, gula, susu bubuk, tepung terigu, lemak nabati yang mengandung dextrosa BHA, lemak kakao, kakao masa, sereal, maltodextrin, lemak susu, pemanis, pengemulsi, pengembang, krimer nabati, garam, telur bubuk, dan perisa sintetik. Sudah, Bu? Sudah ya, itu tadi beng-beng ya? Iya, Bu. Beng-beng, Bu. Jadi banyak juga ya bahan-bahan kimia yang dimasukkan. Nah, komposisi pada produk beng-beng tadi itu termasuk peranan ilmu kimia dalam bidang pangan. Nah, coba kelompok 2 tadi menjawab soal yang pengumpulan data ya. Mbak Ella tadi? Ya, Bu. Izin share screen dulu ya, Bu. Ya. Masuk, Bu, share screen saya. Sudah. Nah, jadi kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Ella Agustin, Wulan Sundari, Rubiatul, dan Kiki Melisa akan mencoba menjawab tentang pengumpulan data. Nah, di sini yang pertama, carilah sumber referensi dari buku dan literatur serta internet. Apakah yang dimaksud dengan ilmu kimia? Coba ini siapa? Saya silahkan ke Wulan. Bentar, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apakah yang dimaksud dengan ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai hal tentang
materi. Salah satu contohnya adalah struktur materi, sifat materi, wujud materi, perubahan materi, penggolongan materi, susunan materi, dan energi yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Kemudian, bagaimanakah peran ilmu kimia dengan ilmu lainnya? Contohnya, yang pertama itu kedokteran. Ilmu kimia berperan untuk mengecek infeksi dalam darah, mendeteksi keberadaan virus HIV dalam darah, tes urin, pembuatan materi, sintesis pengganti tulang, gigi, dan pembuatan obat-obatan. Kemudian yang kedua itu dalam bidang biologi. Dalam bidang biologi, biologi mempelajari makhluk hidup, mencakup manusia, hewan, tumbuhan. Proses kimia yang berlangsung dalam makhluk hidup meliputi pencernaan makanan, pernapasan, metabolisme, fotosintesis, dan lain-lain. Untuk mempelajari proses kimia tersebut diperlukan pengetahuan tentang struktur dan sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, vitamin, enzim, lemak, asam nukleat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ilmu pertanian. Peranan ilmu kimia di dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Hal ini dilakukan agar para petani bisa memanen tanaman mereka dengan lebih baik. Kemudian dalam bidang geologi. Dalam bidang geologi, ilmu kimia berperan dalam mempelajari kandungan material bumi, sifat logam, maupun minyak bumi, dengan sifat-sifat kimia dari berbagai material bumi dan teknik analisisnya. Kemudian yang kelima itu bidang hukum. Untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang, maka dibutuhkan pemeriksaan DNA. Pasalnya, struktur DNA setiap individu akan berbeda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sekian, Bu. Ya, bagus ya, pinter semua anak-anak Ibu. Jawabannya sudah benar. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab soal yang pilihan ganda? Saya, Bu. Kiki Melisa ya? Iya, Bu. Ya, silakan dijawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal pilihan ganda. Yang nomor 1, pertanyaannya, ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang, jawabannya yaitu materi dan energi. Kemudian yang kedua, dunia hidup kita adalah dunia kimia. Pertanyaan berikut merupakan peranan ilmu kimia bagi kehidupan manusia, kecuali jawabannya yaitu kita dapat menciptakan zat kimia dan digunakan untuk merusak lingkungan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu dalam industri pangan, ilmu kimia digunakan untuk zat yang dipakai untuk jawabannya yaitu benzoat. Sudah. Iya, benar semua jawabannya. Ada yang beda nggak jawabannya dengan kalian? Sama, Bu. Ya, pinter ya. Tidak ada, Bu, tidak ada. Ya. Nah, jadi kimia ini sangat berperan dalam kehidupan kita. Mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu kita sudah melakukan proses kimia di dalam tubuh kita. Kita juga bisa mengetahui apa saja kandungan kimia yang ada dalam makanan itu berbahaya atau tidak. Jadi kita bisa memilah apa yang bisa kita makan dan kita tidak bisa makan. Nah, baiklah, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari?
Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah kimia sangat dekat dengan kita. Ada berbagai macam peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada bidang kedokteran, dalam pembuatan vaksin atau obat-obatan, bidang pertanian untuk pupuk tanaman, bidang makanan, teknologi, dan juga masalah sosial. Ya, itu, Bu. Iya, benar sekali ya, Nak Ulan. Sudah mengerti kan apa saja peranannya? Sudah, Bu. Ibu harap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian. Nah, tetap jaga kesehatan kalian, pakai masker kalau keluar rumah ya. Usahakan tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan. Jangan lupa belajar untuk materi minggu depan dan kerjakan tugasnya mencari materi tentang perkembangan model atom. Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Jangan nggak dikerjakan ya tugasnya, nanti Ibu tagih loh. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Nah, Bu. sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, Ketua kelas pimpin doa lagi ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akhiri cukup sampai di sini. Jangan lupa pesan Ibu tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih. I begin to You're mine for sure.